Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Kembali lagi dengan saya Gadang Asrul Umam. Ceritanya hari ini siang ini saya itu ngecek ada 2 ekor. Yang pertama sapi ini tadi saya IB, nah itu keluar lelerannya, tanda. Terus yang ini, nah ini indukan 1, tapi pedetnya 2. Cuma yang 1 itu pedetan asuhan, jadi induknya mati umur berapa hari tadi, 3 hari atau 5 hari induknya mati. Kemudian pedetnya dibeli sama yang punya sapi ini, terus disusuhkan. Terus tadi beliau tanya, sapinya kok masih bulat perutnya. Nah, kalau untuk melihat kandungan yang sudah pulih dan untuk melihat sapi yang kandungannya pulih dan tidak itu sebenarnya dari perut bagian kanan ya, ini kanan ya. Kalau dari kanan sudah deklong, nah itu kan ada atas ada yang namanya deklongan, nah itu kan deklongan, nah cekungan, nah itu berarti sudah selesai. Tapi belinya tadi takut dikiranya ada apa-apa kok perutnya masih besar. Kalau sebelah kanan, sebelah kiri sini itu dia lambung. Nah sekalian tadi pas saya coba ngobrol karena mumpung pasien saya habis. Sini saya coba untuk ngobrol sama teman-teman peternak. Nah, iya, kita coba untuk cekli tangannya. Coba kita untuk ngobrol nih sama Pak Umar tadi yang ngecekkan sapinya, mengibekan sapinya, sama ini Ibu mengecekkan tadi sapinya setelah lahiran kok perutnya masih besar. Nah kita satu-satu kita tanya, pripun Pak Umar, jenengan tanggal pripun? Niku Pak, niku cara kula nate piyambak. Pengalaman kula piyambak sapi kula niku tembu kula mboten ngapa carane nangani, dadi sapi kula niku tewas, Pak. Jadi ini kula takok cara nangani sapi kembung sebelum ada penanganan dari pihak mantri ya gampang ngono iki. Nggih, jadi dari petugas nggih. Jadi saya translate ke bahasa Indonesia, teman-teman mesti ada yang nggak paham bahasa Jawa. Amit nyuwun tulung toyane tak nggih. Imbetan kok rontok legi. Nah, jadi tak sambil minum air ya, Bro. Nah, jadi beliau itu tadi tanya untuk pencegahan pertama atau pertolongan pertama ketika sapinya itu kena kembung nggih, karena beliau punya pengalaman sapinya kembung sampai mati. Nah, untuk awal-awal sebenarnya ngeten Pak Gampil. Untuk awal-awal pertama itu tak sambil bahasa Indonesia ya, biar anda paham sing direkam nggih. Jadi ketika sapi kembung itu secara teori terjadi penumpukan gas. Nah, gas itu di dalam perut itu tidak berupa satu gas bulat model kayak tabung gas. Tapi gas yang ada di dalam perut sapi itu ketika sapi kembung itu berbentuk seperti busa. Misal seandainya jenengan badhe mencuci pakaian kan ada kayak busa. Nah, busanya seperti itu, dia itu busanya dia berbusa tapi penuh. Nah, untuk cara pencegahan awalnya ya gimana caranya busa itu harus bisa dikurangi. Nah, dikuranginya itu ada 2 macam. Yang pertama menurunkan kadar asam di dalam lambung. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara pemberian obat lambung. Jadi misal seandainya contoh misal kalau pedet bobot 1 kintal misalnya, nanti itu bisa dikasih obat lambung yang bolus atau yang pil, terus kemudian nanti dihancurkan, digerus setengah kasar, nah, kemudian dimasukkan ke mulutnya biar dimamah biar dinggayemi. Nah, ketika dinggayemi itu nanti kan sapinya kadar asamnya di dalam perut, asam lambungnya kan menurun ya. Karena kadar asam lambungnya menurun, akhirnya nanti gasnya mulai tidak nambah. Nah, kemudian yang kedua itu bisa diberikan yang namanya minyak goreng kelapa sama bawang putih. Bawang putihnya seberapa itu bebas. Itu nanti diparut sampai halus, dicampur sama minyak goreng kelapa. Kalau enggak minyak goreng biasa tapi yang baru.
Nah, mau itu minyak goreng sawit atau apa. Nah, mengke untuk takarannya berapa? Itu setiap setengah jam sekali. Kalau pedet minimal itu 1/4 liter. Tapi kalau nggih 1/4 liter nggih. Sekali minum setengah jam sekali. Tapi kalau untuk sapi dewasa minimal 1 liter. Itu setengah jam sekali harus diminumkan. Nah, itu gunanya apa? Untuk gunanya dia itu membantu untuk memisahkan gelembung yang kecil. Karena untuk memecahkan atau mengurangi gelembung ketika gelembungnya tadi berbentuk busa sama gelembung yang menjadi padat itu lebih gampang gelembung yang berbentuk padat, artinya yang gumpalan besar. Kalau masih gumpalan seperti busa kecil-kecil itu untuk bisa keluarnya baik dari anusnya, dari belakang atau dari mulutnya ketika sendawa atau gelegean itu lebih susah kalau masih berbentuk busa. Tapi kalau sudah berbentuk busa gelembung yang besar, bulat karena dia sudah dibantu untuk sama minyak goreng tadi secara gampangnya dia kan lebih gampang sendawa. Biasanya secara normalnya karena gorokane sudah licin gara-gara dikasih minyak goreng. Nah, gorokane sudah licin dikasih minyak goreng, akhirnya lebih gampang untuk gelegean atau sendawa. Nah, itu cara salah satunya dari dua tadi bisa dikasih minyak goreng, kasih bawang putih, sama yang kedua itu bisa dikasih sama obat lambung. Nah, itu tok sebenarnya sudah ringan. Atau yang lebih gampang malih itu sebenarnya kayak tolak angin nggih atau antangin nggih. Tapi syarat pemberiannya harus dibuka diminumkan. Tidak boleh dijadikan satu baru diminumkan. Karena nanti sodanya agak kurang. Terus ada teman-teman juga ngomong dikasih Coca-Cola atau Sprite itu sebenarnya malah menambah kembung. Nggih, menambah kembung karena gas ditambah gas. Jadi kurang bagus. Tapi karena saya tuh di lapangan sering ketemu yang model seperti itu dikasih tambah Sprite. Kalau misal gorokannya dia memang bisa ngebuka sendiri, ya secara tekanan angin yang ketambah dari Sprite ya bisa keluar. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa ngebuka sendiri ya tambah sesak. Jadi tekanan darah naik karena gara-gara tekanan perut dari gas itu tadi, terus tekanan dari paru-paru dia terjadi sesak karena nafasnya menjadi sesak, terus jadi tekanan jantung itu yang pengaruh dia mulai menghimpit jantung. Jadi ngoten malih paham pun kira ngalang gue ngoten malih tangkul ge ngoten. Nah jadi tadi beliau tanya sama saya yang saya rekod di awal video, kalau sapinya setelah lahiran kok perutnya masih besar. Nah, untuk mengetahui sapi masih besar dikiranya mungkin masih ada pedet. Nah, karena tadi prematur ya. Nah, jadi punya ibu ini pedet itu kebuntingan 8 bulan sudah keluar, tapi dikeluhkan kok perutnya yang sebelah kanan kok masih bengkak. Tapi menurut saya selagi pun sudah ada cekongan. Nah, jadi kandungan ketika sapi mengandung pedet itu sebelah kanan. Perut lambung itu sebelah kiri. Makanya untuk mengetahui lambung itu kembung tidaknya itu dari perut sebelah kiri di cekongannya itu kan ada cekongan ya. Ada cekongan di dekat tulang pinggulnya, bisa membayangkan ya. Nah, itu terus kalau ketika sebelah kiri kok masih berdadak terus, hati masih penuh terus, nah, kayak sapi lagi habis dicombor, itu artinya ada tanda-tanda kembung. Tapi kalau udah enggak, mboten. Terus kalau sebelah kanan itu untuk pertumbuhan janin atau pedet. Jadi misal seandainya kalau sapinya habis lahiran, perut sebelah kanannya kok masih besar ya, mungkin aja ada kelainan. Yang kedua mungkin aja masih ada pedet yang tertinggal, lahirnya double lah, kembar atau apa kan bisa jadi. Oke gitu teman-teman, Bona? Nah, jadi gitu teman-teman, kurang lebihnya. Terus untuk kembung ya, kembung dikasihkan kayak obat tadi itu, kayak minyak goreng sama obat lambung itu sebenarnya untuk bisa membantu mengurangi selama 2-3 sampai 5 jam. Tapi ketika kalau sudah kempes pun ya sebaiknya wajib diobatke, karena ketika sudah turun nanti ada intensitas naik lagi gas lambungnya. Karena gas lambung itu dipicu dari beberapa macam seperti kayak rumput yang masih muda, kan? Yang kedua
karena sapinya dalam keadaan diare. Terus yang ketiga mungkin karena cuaca, yang keempat mungkin karena sapinya lagi sakit. Nah, makanya walaupun sudah turun gasit kembungnya di perut, sebaiknya tetap diobatkan. Nanti panggil dokter hewannya atau mantri hewannya terdekat nanti untuk dihubungi atau sambil menunggu seperti yang dikeluhkan tadi. Enten nggih? Terima kasih. Semoga teman-teman bermanfaat. Jadi kurang lebihnya teman-teman bisa tanya di kolom komentar kalau mau tanya. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.